Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fastadharahu fa'halalahu wa haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Wa qala idan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa qala idan qul amantu billah tsumma istaqim. Wa qala idan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Segala puji bagi Allah, Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir tetap mempersekutukan Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah dan menetapkan ajalnya. Dan ada ajal yang tertentu di sisi Allah hari kiamat. Dan mereka mendustakan hari kiamat. Dialah Allah Rabb yang di langit, di bumi, yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati, yang mengetahui apa yang kalian nampakkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, dan juga segenap para orang tua kami, para dosen, para mahasiswa, dan jamaah hormati yang berbahagia. Tidak terasa kita sudah dihantarkan Allah sampai malam yang ke-12, subhanallah. Dan banyak dari antara tetangga, teman, saudara kita yang dipanggil oleh Allah SWT belum masuk bulan Ramadan. Dan bahkan ada yang baru saja kemarin, bahkan tadi malam, bahkan tadi sore dipanggil oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat besar. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Panitia nampaknya mengagendakan sejak malam pertama sampai sekarang bahasannya adalah hadis arba'in. Nah, dan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan hadis arba'in yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah
wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bi'ahda thalathin. Al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lid-dinihil mufarikil lil jamaah. Rawahu Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah mulia, sebagian daripada iman kita kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita berpegang kepada Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Sebelum membahas hadits ini, tentu dasarnya adalah iman kita kepada Allah SWT, ketundukan kita kepada Allah SWT. Harus kita yakini bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya hanyalah dengan cara mengikuti baginda Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain. Berpegang kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, akan bersamaku di surga. Saya mau tanya, siapa yang pengen masuk surga sama Nabi, angkat tangannya. Yang angkat duluan masuk surga dengan Nabi, yang lain nyusul semua, amin. Amin atuh. Alhamdulillah. Jadi yang mulia, kalau kita cinta pada Nabi, mana buktinya? Ternyata ada tanda-tandanya. Yang pertama, orang yang cinta pada Nabi, dia cinta membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, sejak Ba'diyah Isya tadi, ada waktu 10-15 menit, semuanya baca Al-Quran. Ini tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Amin. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi adalah suka membaca sholawat. Di majelis ini, saya tadi menyebut nama Nabi, langsung disambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa bersalawat sekali, Allah akan balas dengan 10 rahmatnya. Barang siapa bersalawat 10 kali, Allah balas dengan 100 rahmatnya. Barang siapa bersalawat 100 kali, Allah balas dengan 1000 rahmatnya. Kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda cinta yang ketiga adalah cinta kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Di antaranya kita membaca hadits Nabi setiap hari. Jangan pernah tidak pernah baca hadits Nabi. Berbahagia orang yang tiap hari membaca hadits Nabi. Dan Alhamdulillah kita sekarang nih memulai di bulan Ramadan tahun ini baru diagendakan baca hadits Nabi. Dan inilah tanda cinta kita kepada Nabi. Dan yang keempat, kita cinta pada Nabi, buktinya cinta kepada orang cinta pada Nabi. Para sahabat, tabi'in, pada alim ulama, orang-orang soleh yang melakukan, menghidupkan amal-amal daripada Nabi. Baik, masuk ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat salawat lagi, dapat 10 rahmat. Tidak halal. Jadi darah seorang muslim yang dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul, utusan Allah, kecuali atas 3 perkara. Yang pertama adalah Athaibul Zani, yaitu orang tua, orang yang telah menikah, dia melakukan zina, berzina. Dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Deketin aja jangan, ya zinanya sudah jelas. Nah ternyata untuk zina, itu ada zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan, seorang yang telah menikah, lalu dia berzina, berhubungan dengan wanita bukan istrinya, atau wanita yang sudah menikah dengan yang laki-laki. Inilah zina muhsan. Hukumannya adalah
dirajam. Bagaimana dirajam? Dikubur, lalu dilempar batu sampai mati. Baik laki-lakinya atau perempuannya. Yang ghair muhsan, yang belum menikah, dia didera dengan 100 deraan. Kalau mati, dia mati. Kalau belum, diasingkan 1 tahun. Dan dia dicap sebagai orang fasik. Inilah ketetapan Allah dan Rasulnya yang harus kita imani. Jadi, alhamdulillah di IPB kita sama duduk di sini, pelan-pelan kita bagaimana hidupkan sunnah Nabi. Jangan diam saja. Kalau ada laki-laki perempuan di tempat yang si berdua, jangan didiamkan. Kita datangi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adik, bapak, ibu, suami, istri? Oh, bukan. Nah, kalau bukan belum halal. Kasih tahu, belum halal. Kalau mau halal nikah. Saya siap jadi saksi. Jadi sampaikan. Ajakin ke masjid, ajakin ngaji. Kan jadi nggak jadi. Atau dia pulang. Iya gitu. Tapi kalau didiamkan, yang mendiamkan dia terkena dosa. Manakala maksiat sudah merajalela sampai di jalan-jalan dan tidak ada yang mengingatkan walaupun dengan kata sindiran, maka akan diturunkan azab dengan tiba-tiba. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah di kampung di negeri itu, di kaum itu ada orang soleh? Apakah tetap diturunkan azab?" Ya. Ketika orang soleh tadi lalai daripada mengingatkan. Cek orang Sunda mah tong cicing wae. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi tolong kalau ada teman sekelas di kelas berduaan, ingatkan. Kalau ada orang berduaan naik motor laki perempuan bukan mahramnya, ingatkan. Wala taqrabuz zina. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi. Jadi orang yang membunuh jiwa, nyawa, dibunuh lagi. Kisos. Kalau pernah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pernah pergi ke Mekah, saya sama Ustadz Hamzah itu, sempat kita berangkat sholat di Masjid Kisos. Di Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Itu kalau kebetulan kita datangnya hari Jumat dan pas ada dijatuhkan hukuman Kisos, itu diumumkan. Si fulan telah membunuh. Nah, sudah dinyatakan secara hukum betul diteliti dan sebagainya, ternyata bunuh, maka hukumannya dikisos. Dia disuruh bertobat, bersyahadat, dan dia dengan merunduk tutup kepalanya, lalu sang algojo datang. Putus. Saya pernah menyaksikan 3 sekaligus, putus. Bismillahirrahmanirrahim, putus. Itu orang yang membunuh, dibunuh lagi. Jadi hati-hati, dan ini disaksikan oleh orang beriman. Disaksikan oleh orang beriman, sehingga tidak sembarangan tentang jiwa. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita nggak boleh membunuh orang yang di dalamnya ada kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, nggak boleh kecuali orang yang tadi. Orang yang pertama adalah orang berzina dengan cara dirajam. Kedua, orang yang membunuh dibunuh lagi. Dan setelah setelah dikisos itu dikembalikan. Dia telah diampuni dosanya dan dikuburkan dengan orang beriman. Daripada dia dosanya nanti akhirat, maka dikisos di dunia. Karena ini waktunya sedikit, saya tidak perpanjang. Yang terakhir, watariku lidinihi, dia keluar dari agamanya, dia murtad, keluar dari Islam. Al-mufariqu li jamaah, dia keluar daripada jamaah kaum muslimin. Jadi orang yang murtad, dia disuruh taubat untuk kembali, jika tidak dibunuh. Halal darahnya. Begitu. Jadi ternyata orang yang membunuh itu dilarang, kecuali kepada tadi 3 lewat hadis Arba'in yang ke-14 ini. Dan mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini hadis adalah
ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diterapkan, mungkin yang dihukum cuma 1-2 dan orang enggan melakukan pembunuhan, perzinahan atau murtad. Tetapi kalau tidak diterapkan, tiap malam orang berzina, ratusan orang, ribuan bahkan, inilah kemaksiatan dan orang membunuh dengan mudahnya. Naudzubillah min dzalik. Maka di dalam tidak cukup untuk membahasnya, di ayat surah Al-Maidah ayat 45 diterangkan tentang ketetapan hukum Allah ini, dan di akhir ayat itu disebutkan barang siapa tidak berpegang teguh pada hukum Allah dan Rasulnya, dia termasuk orang-orang zalim. Maka kita mudah-mudahan beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya ini kita pegang teguh. Demikian yang mulia, walaupun singkat saya ingin telah sampaikan dari amanah panitia. Selebihnya saya minta waktu, bahwa saya insya Allah tanggal 13 kita akan menyantuni 1438 anak yatim dan duafa di 17 desa lingkar kampus, usianya 6-12. Dan insya Allah satu orang akan disantuni berupa totalannya 260.000, dan yang 200.000 berupa uang, 60.000 dibelikan kayak mukena, sarung dan sebagainya termasuk buku. Nah, alhamdulillah sampai detik ini sudah terkumpul, dibutuhkan 375 jutaan lebih. Sudah terkumpul, tinggal kurangnya masih kurang nih. Sampai tadi saya hitung kurang 199 juta lagi. Sedangkan waktunya tinggal beberapa hari. Maka saya amanah nih kepada Bapak Jamus Mulia, seikhlasnya nanti bisa disalurkan ke Masjid Al-Huriyah, itu ke Ustadz Abdul Basir ya, yang diamanahi, atau titip panitia. Berapapun, mau 1.000, 2.000, kalau berjamaah insya Allah akan mudah. Dan bagi para bapak dan ibu yang punya staf dan sebagainya, tolong sampaikan kepada teman-teman di ruang kerjanya, ayo untuk cepat bersama-sama. Insya Allah ada 38 departemen dan juga termasuk pusat. Itu kalau kita satu dibagi bareng-bareng, insya Allah akan selesai. Jadi insya Allah besok akan ada rapat penghitungan berapa jumlah yang masuk. Nah, untuk itu mohon dibantu doanya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Wassalamualaikum. Dan ambillah zakat sedekah dari harta-harta mereka untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Kalau yang keluarin zakat sedekahnya yang bersih, suci jiwanya, orang yang bersedekah tadi adalah keluarganya, lalu harta yang dikeluarkannya, misalnya punya duit 1 juta, dikeluarkan 25.000. Yang 25.000 ini yang jemput nanti di surga, yang 975-nya menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang, berkah. Bukan berkurang, suci, bersih, tumbuh, berkembang, berkah. Yang 25.000-nya dikali lipatkan, di bulan Ramadan berlipat-lipat. Maka subhanallah ya, itu mudah-mudahan ahli sedekah, dia dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang ahli sedekah dicegah daripada bahala. Orang yang sedekah dimurahkan rezekinya. Orang yang ahli sedekah punya penyakit disembuhkan penyakitnya. Yang punya urusan masalah diberikan jalan keluar dari segala masalah dan persoalannya dengan benar, dan dimasukkan dengan benar ke pintu ampunan dan rahmatnya. Demikian, nampaknya waktunya sudah sangat mepet. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kebodohan, kehilapan, hawa saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Untuk kesempurnaan dari majlis ini kita sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.